Apa kabar Ketua? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Dadan jadi ketua udah berapa lama nih? Jadi ketua Pemuda Pancamarga Cimahi itu sekitar baru 6 bulan Pak. 6 bulan. 6 bulan, jalan 7 bulan sekarang. Apa yang sudah dilakukan? Yang pertama jelas kita pembenahan di organisasi. Kita kembalikan ke sebagaimana tujuan awal, tujuan daripada Pemuda Pancamarga, kepengurusan, terus pembenahan di anggota. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan baik yang berkaitan dengan Hari Veteran, terus yang keduanya pembinaan kepada anggota, yaitu melakukan suatu tradisi korep di setiap-tiap ranting, kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai instansi. Kita lakukan audiensi baik dengan kepolisian, kemudian dengan dinas sosial, Disbudpora, Kesbang, serta berkolaborasi dengan KNPI tingkat Kota Cimahi. Karena PPM termasuk anggota KNPI. KNPI kita Anggota. masuk di Ada perwakilan di sana? Ada perwakilan. Cimahi anggota PPM ada berapa Ketua? Yang saat ini kemarin itu mewakili Cimahi itu 2, termasuk saya kebetulan dilibatkan, kemudian juga ada perwakilan KNPI dari PPM 2. Kalau anggota Cimahi PPM anggotanya ada berapa? Anggota itu yang terdaftar sekitar 300 orang untuk yang terdaftar. Lumayan. Dari Untuk besar kota sekecil Cimahi, Cimahi, betul. secara berkala ada apa pengerahan anggota, gelar pasukan pernah berapa kali gelar pasukan mengumpulkan anggota? Untuk gelar pasukan kemarin waktu halal bihalal kita lakukan gelar pasukan. Kemudian yang kedua juga untuk gelar pasukan kita dalam pengawalan pelantikan Ketua PPM Jawa Barat yang kebetulan dilantik jadi wali kota Tasikmalaya. Kemudian kemungkinan di tanggal 30 sekarang itu ada mau acara apel kesiapan di 17 Agustus. Jadi untuk 17 Agustus ini. Ya. Ketua, ormas itu ya persepsi publiknya ada yang kurang bagus. Ya. Oke. Jadi ada apa ngawal untuk debt collector atau apa ada. Siap. Yang untuk membedakan PPM dengan ormas yang lain. Oke. Itu apa? Untuk yang membedakan PPM dengan ormas lain itu terletak dari dasar hukumnya, Pak. Nah, PPM itu berdasarkan kepada Kepres, jadi kepada keputusan Presiden yang berkaitan dengan anggaran dasar LPRI. Karena bagaimanapun juga PPM itu sebuah organisasi biologis ya yang dibentuk dari LPRI sebagai kepanjangan tangan LPRI. Dan dikuatkan oleh Kepres nomor 18 tahun 2018. Jadi secara dasar hukumnya juga agak sedikit membedakan antara PPM dengan tanda kutip ormas. Karena kalau ormas diatur dalam Undang-Undang Ormas. Itu legal formalnya. Legal formal. Kalau aplikasi di lapangan? Kalau aplikasi di lapangan kita lebih cenderung yang pertama satu menyokong membantu kegiatan khususnya TNI dan umumnya kegiatan pemerintah. Jadi kita lebih banyak ke sosial, khususnya untuk keluarga besar Legiun Veteran, umumnya untuk masyarakat. Contoh untuk masyarakat beberapa minggu yang lalu dan akan terus berjalan, kita lakukan kolaborasi antara PPM, kepolisian, terus TNI, membagikan beras kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, demikian juga selanjutnya akan kita upayakan. Jadi kebanyakan di kegiatan sosial. Sosial. Untuk menjalankan organisasi itu lumayan anggaran atau pendanaan. Siap. Selama ini PPM pendanaan itu bagaimana? Gitu? Oke.
Alhamdulillah untuk pendanaan yang pertama harus kita tahu dulu bahwa kita menjadi anggota PPM adalah karena dasar yang utama itu unsur biologis. Yang kedua, jiwa kebangsaan. Ya, mempertahankan jiwa kebangsaan. Ya. Terus yang ketiga ada kalau mungkin untuk bagi saya sebagai seorang muslim ada satu hadis atau riwayat menerangkan hibul waton minal iman. Jadi itu yang jadi dasarnya dulu, niatnya dulu. Kita ikhlas ya. Nah, untuk masalah pendanaan, alhamdulillah kalau saya memberikan satu peluang buat rekan-rekan ya untuk melakukan satu kegiatan usaha di mana sedikit-sedikit dikumpulkan patungan istilahnya untuk kegiatan operasional PPM. Itu yang pertama. Yang kedua, dari rekan-rekan juga beberapa kali kegiatan inisiatif seperti menjual barang bekas ya, menjual barang bekas dikumpulkan ya. Dan yang ketiga, alhamdulillah terus terang ada donatur seperti Bapak Haji ya, yang alhamdulillah selalu membantu kita dalam setiap kegiatan. Nah, dukungan untuk kegiatan juga kita dapat dari Disbudpora dan Kesbang. Ada. Ya, alhamdulillah kalau untuk masalah makanan, minuman dari dua instansi itu selalu membantu. Untuk fasilitas gedung segala macam saat ini Dandim ya untuk tempat fasilitas yang disediakan aula untuk kegiatan-kegiatan Dari Kodim lah. Kodim ya yang menyiapkan gitu. Secara institusi atau kelembagaan, PPM ada nggak yang berhubungan dengan instansi lain itu yang orientasinya untuk usaha? Saat ini kita secara kekhususan sih tidak ada. Belum ada. Karena kan gini, PPM itu kan identik dengan pemuda, namanya juga PPM, Pemuda Pancamarga. Betul. Sebenarnya mungkin itu bisa kerjasama dengan pabrik yang bisa menyalurkan tenaga security, mungkin bisa. Oh bisa Pak, sebenarnya bisa Pak. Karena dari sumber daya anggota juga, kebetulan kita dibekali oleh beberapa kegiatan yang sifatnya semi militer. Jadi untuk security, untuk tenaga-tenaga pembina, khususnya saat ini wawasan kebangsaan, insya Allah itu bisa diterapkan. Perekrutan anggota, ini kan barangkali penonton Cimahi ingin bergabung ke Pemuda Marga karena dari sisi pakaiannya kan gagah. Mirip-mirip militer, banyak pemuda yang ada rasa kebanggaan kan karena rasa patriotisme ya menjadi anggota. Tadinya menjadi anggota TNI gagal, ya menjadi PPM lah. Kalau pemuda Cimahi mau bergabung ke PPM itu gimana Ketua? Oke, silahkan kalau untuk rekan-rekan pemuda yang mau bergabung di Cimahi ini, yang pertama bisa langsung datang di Kodim, ya, di Sekretariat PPM, kantornya di Kodim 0609 Cimahi. Ya. Kalau misalkan yang memiliki membawa skep, baik skep purnawirawan ataupun skep veteran. Ataupun kalaupun tidak ada, tidak apa-apa, karena bagi veteran sendiri kita menerima yang non-veteran. Nah itu diwadahi di dalam resimen, namanya resimen Yuda Putra. Di situ campur, ada yang veteran, ada yang non-veteran. Resimen itu bebas di aturan. Bebas di aturan. Bukan anak veteran. Iya, betul. Diperbolehkan gabung. Di Pancamarga juga sama. Jadi yang non veteran ataupun veteran juga bisa gabung. Itu aja sih. Sebentar lagi tahun politik. Betul. Tahun 2024 suhunya sedikit ya anget. Ya, siap. Anget nanti memanas. Biasa yang namanya ormas itu kan ditarik-tarik ke ranah politik. Ya, karena mungkin sebuah ormas sebesar PPM punya masa menyikapi tahun politik, PPM kemana nih? Ngeliriknya. Kalau di masalah politik, PPM tetap mengacu kepada induk.
kepada induk itu kepada TNI, keluarga besar TNI, karena kita juga markas di Kodim di wilayah TNI. Satu, secara organisasi selama di dalam markas itu kita memang netral, ya. Tetapi kalau di luar markas secara individu silakan, hak pilihnya masing-masing. Jadi kalau secara harus ke A atau ke B, mohon izin, istilahnya saya juga tidak memastikan karena masing-masing anggota itu berwarna. Di PPM itu berwarna. Dari partai politik apapun juga ada. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara organisasi kita satu. Itu aja sih. Secara institusi kelembagaan netral, Ya. tapi individu pribadi bebas. Bebas. Mungkin. Bebas. Kalau mereka mau berpolitik praktis itu hak Ya, asasi. hak asasi. Betul. PPM di Cimahi menjadi kalau nggak salah menjadi barometer PPM Jawa Barat. Siap. Itu biasanya program-programnya bersentuhan dengan masyarakat. Apa yang program yang ada di ide ketua yang belum terlaksana? Oke. Terus terang, dasar daripada pemuda atau masyarakat sekarang, khususnya pemuda PPM Cimahi itu kan lebih cenderung di ekonomi. Karena kekuatan satu pemuda, kekuatan satu organisasi itu terletak dari kekuatan ekonominya. Nah, program saya itu terus terang lebih cenderung di pemberdayaan ekonomi. Dalam artian kita kembangkan yang sudah ada. Contoh ada rekan kita yang jualan kopi. Kita himpun beberapa, itu rencana saya. Jadi kita himpun beberapa penjual kopi, kita satukan menjadi satu wadah. Nah, kita supply mulai dari bahan bakunya, untuk jualannya, tempatnya kita bikin bagus dan kita branding menjadi PPM. Tentunya kalau ada sponsor dengan branding sponsor. Sudah berjalan. Saat ini belum, tapi kita udah mulai diskusi dengan rekan-rekan yang melakukan kegiatan itu. Nah, yang kedua, untuk rekan-rekan yang aktif di teknis, senang di lapangan, saya juga sudah mencoba dengan satu perusahaan dari Jakarta, Pentaprima, dan itu memang banyak cabang untuk pekerjaan branding dari salah satu produk, ya. Itu malah bisa menjadikan ladang silaturahmi untuk PPM se-Jawa. Artinya kita bisa distribusi bahan-bahan branding, nanti yang bekerja rekan-rekan Baru ini ya, program, baru rencana. baru rencana gitu. PPM seragamnya ala militer. Siap. Kalau pemuda Panca Marga bisa diplesetkan ke pura-pura militer. Betul. Siap. Itu di lapangan ada nggak yang anggota kadang-kadang gagagan yang unsurnya menjadi nggak baik, itu pernah ada tuh? Itu pernah ada, Pak, tapi tetap kita ada aturan dan kita juga bekerja sama dengan baik dengan Propos maupun Subdenpom, karena kita juga memiliki Propos juga untuk antisipasi hal-hal tersebut. Makanya Propos kita kemarin juga udah saya perintahkan kalau misalkan ada anggota tidak aktif bahkan dipakai tidak jelas, itu harus dilakukan penyitaan. Nah, dan penyitaan atribut dan itu juga tembusan kepada dan Subdenpom. Nah, tembusan ke Subdenpom karena ini menyangkut citra keluarga besar TNI. PPM juga TNI terbawa juga di terbawa PPM itu, ya. Karena baju loreng ini kebetulan diciptakan dan diinikan oleh dulu itu Danmen pertama Bapak Sarwo Edi Wibowo. Jadi lorengnya nggak asal-asalan ngarang. Ketua RPKAD yang RPKAD, sekarang jadi Kopassus ya. Jadi ini di Beliau pertama itu sama Bapak Jenderal Sarwo Edi. Mertuanya Pak SBY. Mertuanya Pak SBY. Betul. Ini ada 3 arti, Pak. Ini Ada 3 arti. Ada 3 arti. Apa itu? Hijau sebagai keluarga besar TNI. Ya. Kremnya sebagai veteran, ya, legiun veteran ya, krem, ya. dan hitamnya adalah
kematian. Apa tuh kalau bisa ada kematian? Menakutkan Jadi sekali. memang karena kita kebanyakan tangan dari veteran di saat ada namanya kita Cadnas. Jadi sebelum sekarang ramainya Komcat, nah kita itu Cadnas, cadangan nasional. Cadangan ya. Jadi kita memang sudah siap menghadapi kematian. Nah itu sebetulnya seperti itu Pak ininya filosofinya. Jadi kita siap tempur, siap kemana saja gitu. Mungkin rekan-rekan si Indonesia juga sama dari segi falsafah baju ini gitu. Di Cimahi atau di Indonesia itu banyak ormas. Ya, banyak. Suka nggak dengan gesekan di lapangan atau malah sinergi dengan ormas lain? Alhamdulillah kalau untuk di Cimahi sendiri itu sinergi Pak. Dengan Kan di daerah lain kita dengar. Betul. Kalau Cimahi itu alhamdulillah bergandeng tangan dengan Gibas, dengan Pancasila, PP, ya, PP. kita saling menjaga gitu. Pernah apa? Kegiatan bersama? Kegiatan bersama kita kemarin terakhir itu waktu di Muscab KNPI bareng-bareng. Kemudian dalam waktu dekat ini besok itu dengan beberapa ormas kita akan ormas TNI Polri akan melakukan satu kegiatan yang namanya sinergi bersama. Gitu besok. Sinergi bersama dengan ormas. Dengan ormas se-Cimahi. TNI Polri se-Cimahi. Gitu. Oke, ternyata udah 17 menit. Mungkin ada pesan buat para anggota PPM yang ada di Cimahi. Silakan, Ketua. Oke. Tanhana Dharma Mangwa. Ya. Selamat sore buat rekan-rekan PPM Cimahi. Tetap semangat, jangan pernah lelah ya. Untuk bersama-sama mengabdi di negeri ini, berbuat yang terbaik dan selalu yang terbaik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ketua. Semoga PPM di Cimahi makin jaya, makin mewarnai kehidupan bermasyarakat, dan karena tadi seringnya berkontribusi di masalah sosial ya, dan itu harus dipertahankan. Siap. Terima kasih Ketua. Siap. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang dengan Pak Dadan, Ketua PPM Kota Cimahi. Sampai jumpa.